Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Ahbabana fillah, ضيوفنا الأعزاء، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، اللقاء مع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وعاد علينا من بركاته ومن بركات الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. بسند متصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي qala tabi'un. Perbincangan kita berkenaan dengan kitab tafsir sampai kita kepada ayat yang ke-196 daripada suratul Baqarah. Yaqul al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Husaym qala akhbarana Mughirah an Mujahid qala Ka'b bin Ujrah walladhi nafsi biyadihi. Walladhi nafsi biyadihi artinya demi diriku yang berada di genggam Allah, yang berada di bawah leluasa kudrat Allah Jalla Jalaluh. Walladhi nafsi biyadihi lafiyya nazalat hadil ayatu wa iyaya ana biha. Justru kepada saya ayat ini diturunkan dan juga kepada akulah yang dimaksudkan. Justru karena akulah ayat ini diturunkan dan akulah yang dimaksudkan dalam ayat berkenaan. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sih, faman kana minkum maridan, dan sesiapa saja di antara daripada kalian yang dalam keadaan sakit, au bihi adan min rasi, atau ada suatu gangguan yang mengganggu pada kepalanya, fafidiyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk, maka diwajibkan ke atasnya pada waktu dia bercukur karena ada gangguan yang mengganggu di kepala, maka dia pun menggundul atau mencukur rambutnya, maka diwajibkan katanya fidyah daripada puasa atau sedekah ataupun juga nusuk. Ini kalau dalam bahasa manasik disebut dengan dam takhyir wa takdir. Dam takhyir wa takdir artinya pilihan, tapi pada masa yang sama sudah ada ketentuannya. Maka dengan seseorang yang terbabit melakukan kesalahan-kesalahan tertentu dalam ihram seperti mencukur rambut, menanggalkan bulu-buluan, berpakaian berminyak harum, memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala seumpama laki-laki, menutup muka dengan seumpama perempuan, maka diwajibkan kepada mereka yang melakukan kesalahan dalam ihram dengan hal-hal yang disebutkan tadi itu, diwajibkan untuk membayar fidyah. Fafidyatun, fidyahnya pilihan, yang walaupun pilihan tapi memilih yang sudah ada ketentuan, yaitu dengan menyembelih satu ekor kambing, atau dengan berpuasa 3 hari, atau juga dengan memberi makan kepada 6 orang fakir miskin. Tiap satu orang miskin akan mendapatkan setengah mud. Berpuasa 3 hari atau memberi makan kepada 6 orang fakir miskin dalam hitungan 3 sa'. 1 sa' untuk 2 orang, 3 sa' untuk 6 orang, atau dengan menyembelih 1 ekor kambing. Au di situ litakhir, jadi terserah, jadi dia tidak berurutan tapi suka pilih. Mungkin kemampuannya dengan berpuasa, mungkin juga kemampuannya dengan bersedekah, atau punya kemampuan yang cukup itu dengan menyembelih 1 ekor kambing. Jadi ceritanya yaitu dengan Sayyidina Ka'b bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, sewaktu beliau dalam keadaan berihram,
Nabi kita nampak berguguran, berkeliaran kutu di muka Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, sehingga sampai itu mengundang pertanyaan daripada baginda Nabi kita bersabda, ayudzika hawamu ra'sik, apakah kamu merasa terganggu dengan kutu-kutu yang berkeliaran di kepala dan juga di mukamu itu? Ayudzika hawamu ra'sik, apakah mengganggumu? Jawabannya tentu iya. Maka Nabi kita persilahkan atau Nabi kita perintahkan Sayyidina Ka'ab bin Ujrah tadi itu untuk menggundul rambut beliau, dan juga untuk membayar fidyah. Untuk diketahui perkara yang berkenaan dengan pelanggaran hukum dalam nusuk atau pelanggaran dalam ibadah haji dan umrah, itu ada yang sifatnya tarapuh, ada yang sifatnya itlaf. Yang sifatnya tarapuh artinya kenikmatan, kenyamanan, perhiasan, seperti berpakaian, seperti berwangi-wangian, itu namanya tarafuh. Yang sifatnya itlaf, pembinasaan, seperti mencukur rambut, seperti memotong kuku, mencabut bulu ketiak, atau juga mencabut bulu hidung, atau juga mencabut cukur bulu kaki, itu disebutnya itlaf. Atau seperti memburu binatang, itu sifatnya itlaf. Ulama mengatakan yang sifatnya tarapuh, yang sifatnya kenikmatan, seperti minyak wangi, nutup kepala, perempuan untuk muka, berpakaian, berwangi-wangian, atau menggunakan minyak rambut, itu kalau seandainya disengaja hukumnya haram, wajib fidyah. Kalau tidak disengaja, terbebas daripada fidyah dan terbebas daripada hukum at-tahrim. Beda halnya kalau dengan itlaf, yang sifatnya pembinasaan, seperti memotong kuku, mencabut bulu-buluan, itu juga memotong rambut. Itu namanya itlaf, pembinasaan. Sengaja tidak sengaja tidak ada perbedaan hukum, tetap saja orang itu akan kena fidyah, tetap saja dia wajib bayar dam. Hanya ada perbedaan sedikit bagi orang yang sengaja mencabut rambut, mencukur rambut, memotong kuku, di samping dia kena wajib bayar fidyah, juga hukumnya haram. Sedangkan orang tidak sengaja mencukur rambut, yang walaupun dia terelak daripada hukum tahrim, terelak daripada hukum haram, dia tidak berdosa, akan tapi tetap saja wajib membayar fidyah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Jadi tepat betul. Sungguh apa yang beliau katakan itu, kepada saya lah ayat itu diturunkan. Nazalat hadir ayatu wa iyaya ana biha. Ayat itu diturunkan karena beliau dan beliaulah yang dimaksud. Masya Allah, tabarakallah. Hababan Nabilah, apa lagi yang dapat kita tambahkan daripada omongan perbincangan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu? Jadi sederhananya kehidupan para sahabat. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah bukanlah Sayyidina Umar, bukanlah Sayyidina Ali, bukanlah Sayyidina Utsman, bukanlah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jarang-jarang kita mendengar nama beliau dalam riwayat. Tapi ternyata kebadawian beliau, atau katakan saja keadaan rambut beliau yang barangkali kusut atau gondrong ataupun juga tebal, mungkin kena tidak terus atau apa saja sebab-sebabnya, sederhananya beliau yang jarang-jarang disebut, tidak ketenaran, tidak ada yang namanya popularitas atau populariti dengan beliau. Begitu ada hal, Allah turunkan Al-Quran untuk memberikan jawaban dan penjelasan, untuk memberikan pencerahan kepada Sayyidina Ka'ab, yang kepada beliau lah ayat itu diturunkan, berikan pencerahan kepada beliau yang mempunyai sahibul hal, atau yang perkara itu berlaku pada diri beliau. Masya Allah, tabarakallah, yang sehingga ketentuan hukum tadi itu menjadi patokan dan juga menjadi panduan kepada umat Islam di sepanjang atau pada waktu dengan mereka melaksanakan ibadah nusuk.
Jadi ini diantara daripada yang membanggakan, gara-gara dikenakan kena Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang menyebabkan pasukan jadi terlambat balik sehingga sampai dengan mereka kesubuhan, sedangkan ayat tidak ada. Allah turunkan ayat tayamum. Gara-gara dengan Sayyidina Qais bin Sirmah yang kemarin kita bicarakan dengan beliau, Masya Allah tabarakallah, ya Allah yarhamar rahimin, menahan dahaga dan lapar disebabkan karena sudah tidak boleh makan dan minum dikarenakan karena tertidur sebelum berbuka puasa. Allah turunkan ayat fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jadi dari sini kita kena tahu dan juga kena berhati-hati. Kenapa Abi senantiasa memperingatkan? Sebab takut kalau kalian para pendengar, para pelajar, putra-putri, santri dan santriwati agar tidak terbabit disebabkan kena tetal yang menghijab diri sehingga berasa dengan keilmuannya atau dengan tetal atau juga dengan gelaran yang diberikan, yang kadang-kadang gelaran itu daripada orang-orang yang tidak tahu tentang dunia ilmu, yang tidak mengerti tentang dunia keilmuan, tentang dunia halal dan haram, memberikan gelar pakar spesialis, pakar hadis, pakar apa, padahal baru masih pada peringkat tahapan al-mubtadi, orang yang baru belajar hadis, tapi ternyata dikatakan sebagai salah seorang pakar dalam bidang hadis. Supaya tidak terperangkap dengan ucapan-ucapan daripada mereka, atau yang mempunyai keyakinan atau yang menaruh keyakinan kepada pemahaman daripada orientalis, takut kalau terbawa-bawa dengan pemikiran dan juga dengan pemahaman daripada mereka tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga dengan pemahaman daripada Syiah. Dan ini diantara daripada pemahaman yang berkembang di Malaysia dan juga di Indonesia atau juga di Nusantara. Nah, kita katakan apa tentang sahabat? Mau dikatakan sebagaimana mereka katakan para sahabat Nabi kita itu adalah fasik, ataupun juga menggadaikan agama, atau juga ramai di kalangan mereka yang keluar daripada Islam, atau dengan bahasa-bahasa yang seumpamanya tuh yang kalian cerca, yang kalian caci, yang kalian perli, yang kalian pandang sinis dan rendah, yang mungkin kalau nak membandingkan dengan kemodernan, kecanggihan teknologi dunia kita sekarang, jelas mereka tidak mengetahui. Tapi bukan kecanggihan teknologi, bukan juga dengan kemodernan, bukan juga dengan kemauan hidup itu yang menentukan posisi kedudukan seseorang di sisi Allah. Yang walaupun Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, yang walaupun dengan Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum buta, tak ada yang namanya jawatan, pangkat, harta, tata yang menonjol dengan beliau. Justru Allah turunkan ayat memberikan teguran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang seperti itu setelah dengan mereka disanjung dan dipuji secara global, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, atau juga dengan ayat-ayat yang seumpamanya kuntum khair ummatin ukhrijat linnas itu umum, ya ayyuhalladzina amanu itu juga umum, tambah dengan beberapa cerita, beberapa kejadian yang mereka menjadi asbab musabab turunnya ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh. Itu harus tersemat di dalam hati dan benak pikiran kita masing-masing. Para sahabat Nabi bukan manusia biasa. Para sahabat Rasulullah bukan manusia biasa. Mereka adalah manusia super luar biasa, dan juga kemuliaan di sisi Allah bukan dengan pangkat, harta dan tahta. Kemuliaan di sisi Allah Jalla Jalaluh itu justru dengan iman dan takwa. Jadi hadis yang diriwayatkan di sini adalah riwayat daripada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Kami sedang bersama bagi Nabi pada peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah pada tahun yang ke-6. Pada tahun ke-6 Hijriah. Wa nahnu muhrimun. Dan kami dalam keadaan ihram. Kami dalam keadaan ihram. Mimpi yang Nabi kita mimpikan bahwasanya para sahabat Nabi akan melaksanakan umrah, dan nanti setelah selesai ibadah nusuk mereka laksanakan, ada di antara daripada mereka muhalliqina ru'usahum,
yang akan menggundul rambut-rambut mereka. Wa muqassirin, muhalliqin ar-awsam wa muqassirin. Ada yang muhalliqin, ada yang muqassirin. Ada yang bergundul dan juga ada yang bercukur atau menggunting, mencukur sebagian daripada rambutnya. Itu yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Maka para sahabat Nabi menaruh keyakinan atau berharapan dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya pasti dan pasti itu akan berlaku. Yang bergundul akan terdapat di kalangan mereka, dan juga yang bercukur pun juga akan terdapat di kalangan mereka. Ternyata di luar daripada harapan, di luar daripada dugaan, di luar daripada keinginan yang mereka inginkan. Justru dengan rencana mereka tadi itu tersekat dan juga terhalang. Mereka dalam keadaan ihram sampai ke Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah merupakan salah satu daripada sempadan, salah satu daripada sempadan tanah haram dengan tanah halal, tempat berbikan untuk melaksanakan umrah. Abi dengan mama sekarang ni dalam perjalanan menuju Cukak Jering. Ini kawasan istana, kawasan orang jogging, tapi tak nampak lah, tapi tak nak pusing lah kamera. Istana Iskandaria, Iskandaria. Kemarin tu pada waktu kesini tengok juga istana. Depan Masjid Ubudiyah di Kuala Kangsar ni ada satu lot tanah, katanya dalam 1/2 ekar nak dijual. Jadi saja-sajalah, tanyalah, apa salah, tak berdosa juga kalau kita nak tahu. Tak maaf ya. Jadi tanyalah, mama yang tanya. Tahu-taunya tanah tadi tu katanya nak dijual dalam harga 1.6 juta. 1.6 juta artinya 1.600.000. Akhirnya pikir daripada tanah, beli tanah mahal semacam tu, rasa lebih elok beli istana aja lah. Istana dia pun kosong, tapi malangnya tak ditawarkan untuk dijual. Kalau seandainya tanah istana ni nak jual, siapa tu ada nasib. Daripada susah-susah mikirkan nak beli banglo, nak beli rumah, nak cari tanah, nak bangun rumah dan sebagainya, eloklah beli istana aja. Istana yang mana? Istana ini tak ada apa-apanya. Istana ini kita tak ada duit, tapi Allah tawarkan istana yang kita punya duit untuk kita membelinya, fasiliti, tawaran, dan juga dengan kemampuan untuk kita mendapatkannya itu ternyata ada di ujung jari atau ada di tangan kita masing-masing. Jadi tidak nampaklah curang istana, sebab kami sambil berjalan nih, jadi tak ada untuk tunjukkan istana Kuala Kangsar. Tapi yang sudah pastinya, kalau tidak dapat beli istana, banyak faktor lah, tapi kemungkinan besarnya tak ada duit lah. Itu kemungkinan besar. Bukan pas orang tak nak jual, kemungkinan besar tak ada duit. Jadi mungkin ada istana yang nak dijual, tapi masalahnya kita tak ada duit. Mungkin juga ada duit, tapi tak ada orang yang nak jual. Mungkin juga yang nak jual tak ada, duit pun juga tidak ada. Itulah musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau seandainya seperti itu realitinya, untuk membeli tanah di dunia saja 1.6, rasa-rasanya Allah alam nak. Kalau seusia kita, seusia Abilah secara khusus, Abi dah tak nak fikir dah cari duit sampai kompos 1.6 untuk beli tanah berkenaan. Buang masa, buang tenaga, buang pikiran, buat kita jadi rongsing yang memikirkan. Nah, jadi kalau begitu, itu reality, dan itu adalah keadaan yang sebenarnya tentang kita semuanya. Kita untuk membeli tanah di dunia saja ada lokasi-lokasi tertentu yang kita tidak mampu untuk membelinya. Keinginan untuk membeli ada, kemampuan tidak menunjang. Punya keinginan melebihi daripada kemampuan. Eloknya itu kita punya kemampuan lebih daripada keinginan. Problem kita punya hasrat, punya keinginan lebih daripada kemampuan. Akhirnya dengan kita tidak dapat mencapai target yang kita harapkan. Kalau itu realiti kebanyakan daripada kita, untuk membeli tanah yang kita inginkan saja kita tidak mampu, untuk kita hidup sesuai dengan khayalan dan angan-angan yang kita dambakan di dunia, maka jangan sampai kita bernasib
Seperti ini juga nanti pada waktu kita kembali ke alam barzakh. Jangan sampai kita bernasib yang sama macam kita di dunia. Nak beli banglo tak ada duit, nak beli pesawat tak ada duit, nak beli kereta mewah tak ada duit, nak beli bas yang cantik itu, yang bas yang bersiaran yang bagus, Mercedes atau dengan BM dan yang sejenisnya, atau motor yang hak besar BMW yang harganya lebih mahal daripada kereta pun juga tak ada duit. Maka jangan sampai keadaan yang tidak mampu ini yang menyelubungi kehidupan di akhirat nanti. Kalau dunia bergantung kepada kemampuan keuangannya atau juga dengan kemampuan dari sudut jasa atau juga dengan pawat dan juga dengan popularitinya, tapi di akhirat itu semuanya tidak diperlukan. Kita tidak ada duit, tidak ada masalah, kita boleh punya istana nanti di akhirat. Kita tidak punya kemampuan secara fisikal, tidak ada masalah dengan kita boleh punya istana nanti di akhirat. Kita tidak ada pawat dan juga tidak ada sebarang jawatan dan kedudukan, sebarang harta tahta dan juga dengan pengaruh. Kita bukan orang politik, kita bukan daripada keturunan raja-raja, kita bukan orang yang mempunyai pengaruh. Sehingga dengan kita yang walaupun kita tak ada duit, tapi pengaruh kita kepada orang-orang yang punya jabatan dan juga yang punya kedudukan, mungkin kita boleh mencapai keinginan yang kita harapkan. Jadi kita miskin dengan segala-galanya, miskin dengan harta, miskin dengan jawatan, miskin dengan wibawa, miskin dengan pengaruh, miskin dengan populariti, miskin daripada segala-galanya kecuali daripada iman dan yakin. Itu jangan sampai miskin daripada keduanya, dan juga jangan sampai miskin daripada ilmu dan ibadah. Anda harus menjadi orang yang kaya raya dalam dunia iman dan yakin, dan juga dalam dunia ibadah, dan juga dalam dunia ilmu. Sebab untuk ibadah itu tidak ada sekatan, tidak ada PKP B dalam dunia ibadah, tidak ada PKP B di dalam dunia zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Ya memanglah mungkin di masjid tidak boleh, tapi apakah juga tidak boleh di rumah? Apakah tidak boleh dalam hati? Apakah tidak boleh pada waktu kita bersendiri? Apakah tidak boleh pada waktu dengan kita santai di tempat kediaman kita dengan adik-beradik dan juga dengan saudara? Alhamdulillah. Jadi kita, Allah berikan kebebasan sebebas-bebasnya, dan Allah terima kebaikan kita dalam bentuk yang seperti apapun. Senyum saja ibadah, sedekah, khidmah sedekah, tafakur ibadah, merenung ibadah, merancang kebaikan pun juga ibadah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi cerita nak beli istana tadi itu dah tak jadi dah. Kenapa? Bukan pasal tak ada duit, memang itu hakikatnya tak ada duit. Bukan tak ada duit, Sultan tak nak jual, sebab itu punyanya kerajaan, punyanya pemerintah. Tapi jangan sampai kita tidak memiliki istana yang indah, yang kategorinya, yang kriterianya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terkhayalkan dalam benak hati seseorang. Indahnya, Masya Allah, tabarakallah, kecantikannya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan dengan Allah berikan saadah di dunia wal akhirah, saadah di dunia agar kita memiliki sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan anugerah. Kita ikhtiarkan, kita cari, terus Allah bagi, syukuri. InsyaAllah nikmat yang Allah berikan kepada kita tadi itu tidak hanya sekedar untuk dapat kita nikmati, dia akan berkembang. Kebaikan itu akan mengundang kebaikan, sebagaimana duit akan mengundang duit. Kenapa tak boleh meluaskan jaringan bisnis? Maka jawabannya senang saja, karena tak ada modal. Kenapa tidak berbisnis? Karena tidak ada modal. Itu kebanyakan jawaban daripada kita, bukan karena tidak ada keahlian, gara-gara kena dengan modal. Tergantung semuanya dengan duit, bergantung semuanya dengan ibadah. Tapi berbisnis dengan Allah untuk mendapatkan yang terbaik dalam akhirat nanti, itu boleh kita dapatkan dengan segala-galanya.
Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengan kita tidak memiliki kemampuan dari sudut keuangan untuk mencapai target dan matlamat yang kita inginkan di dunia, jangan sampai kita ridho dengan keadaan kita seperti di dunia ini untuk keadaan kita nanti di alam baqa, tempat untuk kita bertarung, tempat untuk kita bersaing untuk mendapatkan rahmat dan ridho, dan juga dengan anugerah Allah Jalla Jalaluh, yang dengan anugerah tersebut ditawarkan kepada kita semuanya. Allah tidak membeza-bezakan besar kecil, tua muda, laki perempuan, ada jawatan tak ada jawatan. Tetap saja kalau pada waktu kita meratap ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram, Allah akan dengar. Yang walaupun kita tak ada permit, yang walaupun kita tak ada duit, yang walaupun dengan kita banyak tanah-tanah itu juga banyak harta kita yang tergadaikan, tetap saja rintihan dan ratapan kita akan didengar oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang kadang-kadang justru Allah buat kita jadi susah, Allah buat kita susah, Allah buat kita jadi miskin, Allah buat kita jadi sengsara, Allah buat kita jadi tergugat dan juga terganggu dalam kehidupan. Sekilas ya Allah, ini cobaan, ini musibah, ini apa pula sehingga sampai jadi seperti ini. Sebenarnya Allah ingin mendengar ratapan hati daripada kita. Ternyata itu justru akan membawa kebaikan kepada kita. Kalau dulu kita tidak pernah angkat tangan, doa, munajat, beratap, merintih, memohon, meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi pada waktu Allah sakitkan, pada waktu Allah takdirkan dengan di COVID-19 kan, atau juga dengan dipositifkan, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, buat salat tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, laisa laha min dunillahi kashifa, berdoa, bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah nakkan kita jadi macam tu. Jadi ya ima untuk kesedaran kepada kita, ya ima nak bagikan yang terbaik, ima agar kita senantiasa selalu terhubung dengan Allah Jalla Jalaluh. Kalau dengan kita Allah beri apa yang kita mohon, ud'uni langsung, karena segala permintaan kita Allah kabulkan. Ya ima nanti membuat kita akan hanyut dan larut dalam kenikmatan, juga dalam bermacam bentuk pemberian. Nanti supaya jangan sampai berlaku perkara-perkara semacam itu, supaya kita tidak lena, supaya kita tidak mabuk, supaya kita tidak terumbang-ambing dalam kehidupan, supaya kita tidak hanyut dan larut. Maka Allah Jalla Jalaluh berikan warning, berikan peringatan, berikan ujian, berikan teguran. Allah sakitkan. Kalau tidak, kalau sehat saja terus-terusan, ya Allah Arhamar Rahimin, sehat saja, angan-angannya panjang, rancangannya banyak, pikir itu, pikir ini, nak jadi Perdana Menteri lagi, lepas tu nak jadi Presiden lagi, nak tu jadi Sekretariat Usaha PBB, atau jadi apa sajalah. Tapi pada waktu sakit serta tak jadi presiden dah. Orang pada waktu Allah timpakan penyakit kepadanya, dia tak minta supaya jadi presiden, tak minta supaya dapat kahwin, nak minta supaya dapat jawatan, harta kekayaan dah. Kalau pada waktu Allah sakitkan dia, apa yang dia mohon, apa yang dia minta, ya Hayyu ya Qayyum, sembuhkan aku ya Allah, bagikan kesehatan kepadaku ya Allah. Tetesan air mata, ratapan hati yang semacam itu yang Allah nakkan daripada kita. Oke, kita simpulkan. Mudah-mudahan ini untuk pribadi Abi secara khusus, Abi dengan keluarga, Abi dengan anak-anak semuanya, agar ini senantiasa tersemat dalam hati, sehingga dengan kita tidak keluh resah dalam hidup, ridho dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ada satu cerita ini dengan salah seorang daripada hamba Allah, di mana dengan mereka berkeinginan untuk mendapatkan suatu idaman hati,
Jadi pada waktu itu Allah kabulkan, alhamdulillah. Allah beri kemudahan yang walaupun masih belum tercapai, tapi tanda-tanda mereka akan dapat itu sudah ada. Nah, selepas itu setelah Allah kabulkan permintaannya, tersirat di dalam hati nak cari yang lain pula. Bahkan justru mendapatkan tawaran yang semacam itu, lebih cantik atau lebih besar, Masya Allah, lebih murah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, akhirnya dengan kita, pada orang tadi, akhirnya dengan dia, bukan kita pula, nanti orang campur apa maksudnya. Nah, akhirnya dengan orang tadi itu pun pergi tengok, ya Allah. Tapi alhamdulillah, berkat kena ditengok, berkat kena dilihat, baru perasaan betapa besarnya anugerah nikmat Allah yang Allah berikan sebelumnya itu kepadaku. Oh, justru lawaan yang khas sebelum tu, cantikan yang tu, Masya Allah, tabarakallah, baru kita merasakan. Kalau pada waktu kita ada istikharah, kalau pada waktu kita ada minta kepada Allah pilihan yang terbaik, maka jangan lagi ada rasa was-was, ada rasa bimbang dalam hati. Jangan-jangan nanti ada yang lebih cantik, lebih lawa. Kalau Allah dah pilihkan, berarti insya Allah zahir dan batin itulah merupakan yang terbaik. Oke? Jadi bagaimana dengan kita supaya kita senantiasa ridho dengan segala-galanya? Maka dengan kita berhusnuzan, berbaik sangka dengan Allah. Apapun yang Allah nakkan, apa yang Allah kehendaki, katakan, bukan katakan saja, yakini itulah yang terbaik untuk Anda. Atau katakan di sana terdapat 1001 hikmat di balik daripada ujian cobaan yang Allah timpakan. Ini dengan Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, udahnya ditengok, nampak di khalayak orang ramai. Kemudian yang kedua, sampai Nabi kita tanya macam tu. Dengan Nabi kita tanyakan, kan kemudian perhatian orang ramai, peral jadinya. Nabi kita bersabda, terganggukah kamu dengan kutu-kutu yang berkeliaran di kepalamu itu? Ya tentu ya Rasulullah. Nabi kita kata, gundul dan bayar fidyah. Turun ayat yang berbunyi, faman kana minkum maridan aw ala maridan aw bi adan min rasi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Qala wa kanati waqad hasarana al-musyrikun. Ini mereka dalam keadaan ihram. Mereka dalam keadaan ihram yang pertama, kemudian yang kedua, dengan membawa hasrat keinginan untuk melaksanakan ibadah umrah, muhalliqina ru'usakum muqassirin, ternyata di luar daripada apa yang mereka khayalkan, yang terjadi di luar daripada apa yang mereka inginkan. Ternyata mereka disekat dan juga dihalang oleh orang-orang Quraisy, dan mereka tidak diperkenankan untuk meneruskan perjalanan umrah mereka, sehingga sampai berlangsung Sulhul Hudaybiyah. Pada saat ketika itu, pasukan baginda Nabi atau para sahabat yang sedang dalam keadaan umrah, Nabi kita arahkan semuanya untuk bertahallul dengan menyembelih hewan korban atau dengan menyembelih salah satu daripada 3 jenis binatang ternak, entah itu dengan ontaknya, ataupun juga itu dengan kambingnya, atau juga dengan lembunya. Jadi untuk berlepas diri daripada ihram. Maka dengan berlangsungnya Sulhul Hudaybiyah tadi itu, mereka akan kembali, dan pada tahun depan baru mereka akan melaksanakan Umratul Al-Qadha. Qala waqad hasarana, dan kami telah dihalang oleh kaum musyrikun. Wa kanat li wafratun faja'alatil hawam, dan aku mempunyai rambut yang panjang. Maka dengan hawam tadinya kutu, al-hawam tasaqatu ala wajhi, ay tatasaqat, berguguran, berkeliaran di mukaku, mungkin kena terlampau panas, mungkin kena kepanasan. Akhirnya dengan hawam tadi itu berjatuhan
daripada muka Sayyidina Ka'b bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Slow. Lori. Polis Mas, kalau sudah tak ada Roblox, ni Roblox sini ni habis dah tak ada. Yang masuk je, yang masuk pun tak diperiksa. Alhamdulillah, Allah taisir, Allah mudah. Masya-Allah, tabarakallah. Hingga satu lagi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Nikmat yang Allah bagi itu kita ceritakan. Pada masa yang sama kita syukuri. Qala wa kanat li wafratun. Aku mempunyai rambut gondrong. Wafratun itu rambut panjang, rambut yang sampai ke bahu, wafrah. Rambut yang sampai ke telinga, lima, sedang-sedang, jumma. Fajalat al-hawamu tasaqatu ala wajhi. Famarra bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, terus baginda lewat melihatku. Faqala ka'anna hawa murasik tuzik, macam kutu-kutu kamu tu mengganggu kamu je. Qultu na'am, memang ya Rasulullah. Kata yang pertama terganggu, yang kedua qala pahlik, Nabi kita kata gondol. Fa nazalat hadil ayat tu, maka turunlah ayat berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'un. Hadis yang berikutnya riwayat daripada Sayyidina Ka'b bin Ujrah juga radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata alayya, Nabi kita datang menemui aku. Wa ana uqidu tahta qidrin. Aku sedang menyalakan periuk. Wal qamlu tatanasal al wajhi. Sedangkan dengan kutu berguguran di kepalaku, berguguran di mukaku. Au hajibi, atau pada keningku. Ya, depan periuk. Tadi kita katakan mungkin karena cuaca yang ekstrim panas. Rupa-rupanya satu dengan cuaca yang panas, kemudian yang kedua beliau sedang berada depan periuk. Mungkin kena tugas khidmat memasak, mungkin kena tugas khidmat untuk menyajikan makanan. Qala ayudika hawamu ra'sik, qala qultu na'am, qala fahlik ra'sak wansuk nasikatan. Nabi kita kata, cukur, gondol rambutmu dan sembelih satu ekor kambing, atau puasa 3 hari, atau juga bagi makan 6 orang fakir miskin. Tiap satu orang miskin itu akan mendapatkan setengah sa' daripada makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ayyub, saya tidak tahu Nabi kita mulakan dengan sebutan yang mana. Jadi satu sembelih kambing, kedua puasa 3 hari, ketiga memberi makan kepada 6 orang fakir miskin. Saya tidak pasti Nabi kita akan mulakan dengan yang mana. Kambing dulu, kemudian sedekah atau puasa, atau puasa dulu kemudian sedekah kemudian kambing. Itu tak kisah yang secara pastinya. Memilih salah satu daripada 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'un. Hadis yang terakhir daripada Sayyidina Abdurrahman bin Ya'mar radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafat. Al-hajju Arafat, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Riwayat al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Makna daripada haji Arafah itu tidak berarti hanya wukuf di padang Arafah saja. Tidak, juga kita kena tawaf, juga kita kena sa'i, kita juga diwajibkan untuk mabit di Muzdalifah dan juga mabit di Mina. Juga dengan kita diwajibkan untuk melempar. Tapi yang merupakan rukun asasi, rukun yang terbesar dalam pelaksanaan ibadah haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Al-hajju Arafah, haji itulah berwukuf di padang Arafah. Ayyamu Mina, hari Mina yang 3 hari itu salas.
Hari Mina 3 hari. Faman ta'ajjala bi yaumaini fala isma alaihi. Orang yang nak bersegera dalam 2 hari tidak ada kesalahan baginya. Wa man ta'akhkhara fal isma alaihi. Dan juga bagi orang yang nak berlambat pun juga tidak mengapa. Wa man adraka arafatan qabla ayatla al-fajr. Dan barang siapa dapat berwukuf di pada Arafah sebelum terbit fajar, faqad adraka al-hajjah, berarti dia telah mendapatkan ibadah haji. Apa maksudnya? Hadis yang kita riwayatkan di sini ada mengandungi beberapa panduan. Yang pertama, rukun yang terpenting dalam ibadah haji itu adalah Arafah. Di mana dengan Arafah, kalau sampai keluputan kita daripada waktunya, maka dengan kita akan bertahalul dengan melaksanakan amalan umrah, dan pada tahun depannya kita akan membawa atau akan menyembelih 1 ekor kambing disebut dengan dam fawad, dan pada masa yang sama haji wajib diqadha. Itu yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, bagi seseorang yang sudah mendapatkan wukuf di padang Arafah tapi ternyata tidak mabit di Muzdalifah, atau tidak dapat mabit di Mina, atau juga tidak dapat melontar, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan ke atasnya, kalau tidak boleh mabit di Mina dan di Muzdalifah disebabkan karena ada sebarang keuzuran, dia akan gugur. Kalau seandainya tidak boleh melontar 3 pelontaran dan Jamratul Aqabah pada hari yang pertama dan juga pada 3 hari menyusul kemudian, maka dengan melontar tersebut akan dibayar, ditebus dengan dam, yaitu dengan menyembelih 1 ekor kambing, sebab yang merupakan salah satu daripada kewajiban yang diwajibkan. Ya, kalau pada itu kewajiban tersebut tidak terlaksana, akan dikenakan kafarat, akan dikenakan fidyah nusuk dengan 1 ekor kambing. Itu secara umum. Berikutnya, kalau seandainya dengan seseorang tidak melaksanakan perkara-perkara mustahabat, mandubat dalam pelaksanaan ibadah haji, fala alaihi syai'. Tidak ada sembarang kewajiban. Ini masuk kawasan cekak jaring. Kawasan jaring. Slow. Allah sallallahu alaihi wasallam. Buka kaca tu. Ada? Alhamdulillah. Siap-siap pakai emas. Tapi dapat pahala juga insya-Allah. Kenapa dapat pahala pakai emas? Supaya jangan buat orang jadi marah ke kita pada waktu kita depan polis. Itu kan. Semuanya ada kebaikannya. Pakai emas, masya-Allah tabarakallah. Kalau dulu kan orang selalu saja berpandangan sinis, mencerca, mencaci kalau tengok perempuan pakai nikab, hui, macam ninja aja. Macam ninja aja. Sekarang sudah tak ada kata-kata macam tu. Kalau nak cakap macam ninja, Perdana Menteri pun kalau macam tu jadi ninja juga. Presiden jadi ninja juga. Raja-raja pun juga jadi ninja juga. Hilang dah kata-kata tadi tu. Maka dengan COVID-19, bahasa perli kepada perempuan-perempuan yang memakai nikab itu sudah tidak wujud. Sehingga yang tadi yang bugil, yang pakaian seksi, yang pakai kebuka, justru kadang-kadang pakai nikabnya sampai 2-3 lapis. 1 lapis itu tak cukup. Nanti COVID-19 nyusup daripada bawah, itu juga daripada dagu, pakai lagi. Ya Allah, ya Rahman. Susah juga hidup kalau seperti ini berterusan, pakai emas terus-terusan. Tapi emas orang Melayu ni, emas kita ni emas umur hidup. Orang pakai emas tu 3, 4, 6 jam paling lama ada ganti. Hak kita itu je, sampai bekarat, sampai kuning. Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau seandainya orang tu tak mati COVID-19 pun mati kena terpakai emas bosok kotok tadi itu. Emas kena diganti. Jadi jenis yang dibasuh. Tapi hati-hati jangan salah pakai. Ada orang pakai emas dalam keadaan terdesak. Jadi pada waktu dia sedang santai-santai dalam kendaraan naik motor atau dalam kereta lah lebih senang,
Waktu yang ada Roblox mas, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tanpa pikir panjang dilepaskan sepeda, diletak hidung. Bentuknya lebih kurang sama saja seperti dengan mas. Mali polis pun tak lalu tegur. Assalamualaikum pun tak jawab sama polis. Kenapa? Itulah darurat bihil mahzurat itu dia. Oke, hadis yang terakhir tadi itu berkenaan dengan hukum di padang Arafah. Satu, jadi ulama mengatakan di antara daripada kelainan al-hajju Arafah, haji telah hukum di padang Arafah kalau pada saat dengan seseorang, kalau pada waktu dengan seseorang tidak berhukum di padang Arafah, hajinya jelas tidak sah. Tapi kalau ternyata tak dan untuk melaksanakan tawaf pada hari ke-10, 11, 12, 13 masih boleh tapi dilaksanakan pada hari-hari berikutnya. Tawaf waktunya seumur hidup, sa'i waktunya juga seumur hidup, bercukur waktunya juga seumur hidup. Sementara mabit di Musdalifah, mabit di Mina, kemudian juga dengan melontar itu kalau seandainya dikenakan karena keuzuran, maka untuk mabit lepas tidak ada denda, tidak ada sebarang fidyah yang diwajibkan. Sementara kalau dengan melontar itu akan dibayar dengan fidyah. Satu batu tidak terlontar kena fidyah dengan 1 mud beras 1 kilo. Kalau lebih daripada, kalau sampai pada 300 juga lebih, maka diwajibkan membayar fidyahnya dengan 1 ekor kambing. Kemudian hari kita di Mina itu adalah selama 3 hari 3 malam yang disebut dengan 3 hari tasyrik. Al-Quran menyatakan faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alai. Orang yang ingin bersegera hanya ingin bermalam 2 malam dan melontar 2 hari saja, maka tidak mengapa untuk dia mengambil nafar awal, artinya balik lebih duluan. Nafar awal artinya kepergian yang pertama. Faman ta'akhara fala isma alai. Hilimane toko. Tapi yang nak bertakhir, yang nak berlambat-lambat, jika sampai bermalam di bininya 3 hari 3 malam, melontarnya 3 hari, hitungan yang cukup 3 malam dan juga dengan 3 hari pun juga pada isma alaihi. Tapi situ dinyatakan limanit taqwa, bagi orang yang bertakwa. Jadi karena ada penghujung limanit taqwa, ulama mengatakan itu membuktikan bahwasanya nafar sani itu lebih afdal daripada nafar awal. Kita sudah menjelang dekat waktu maghrib. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali nanti pada pukul 9.30 untuk sisi soal jawab, sisi interaktif. Dan semuanya selamat dunia akhirat, bebas daripada COVID-19, bebas daripada segala fitnah, gangguan, cobaan dan ujian. Kalau kita diuji, Allah berikan kesabaran. Kalau pada waktu kita diberi, kita luahkan rasa syukur, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi